Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kami dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul Web Service dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Ahmad Faisal, kemudian ada Ahmad Fikri Akbarullah, kemudian ada Fajar Arianto, ada Rainanda Pamungkas, dan ada Putra Rizky Pangestu akan menjelaskan sedikit tentang materi Web Service. Definisi web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Kemudian web service menyimpan data informasi dalam format XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi maupun bahasa compiler. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar program dan perusahaan yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya. Beberapa alasan mengapa digunakannya web service adalah sebagai berikut. Satu, web service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau beberapa jenis bisnis logik atau kelas dan objek yang terpisah dalam satu ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat ditangani dengan baik. Kemudian ada yang poin kedua yaitu web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service cukup diupload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah diberi otoritas. Kemudian yang ketiga ada web service berjalan di port 80 yang merupakan protokol standar HTTP. Dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi firewall. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fikri. Arsitektur web service. Di sini arsitektur web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya. Yang pertama ada service requester, peminta layanan. Yang kedua ada service provider, penyedia layanan. Dan yang ketiga ada service register, daftar layanan. Arsitektur web service provider berfungsi untuk menyediakan layanan atau servis dan mengolah sebuah registry agar layanan tersebut dapat tersedia. Service registry berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan atau servis yang telah diregister. Service requester meminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan setelah menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Di sini ada operasi-operasi web service. Secara umum, web service memiliki 3 operasi yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada publish atau on-publish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Yang kedua ada paint, service requester mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada bin, service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Di sini ada komponen-komponen web service. Yang pertama yaitu ada service publication and discovery (UDDI). Yang kedua ada service description, ada OSDL. Yang ketiga ada XML messaging SOAP. Yang terakhir ada Common Internet Protocol HTTP dan TCP atau IP. Selanjutnya ada komponen-komponen web service. Web service secara keseluruhan memiliki 4 layer komponen seperti pada gambar di atas. Yaitu yang pertama ada layer 1 protokol internet standar seperti HTTP, TCP atau IP. Yang kedua ada layer 2 Simple Object Access Protocol (SOAP) merupakan protokol akses objek berbasis XML
yang digunakan untuk proses pertukaran data untuk informasi antar layanan. Yang ketiga adalah web service definition language WSLDL merupakan suatu standar bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh layanan yang tersedia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Pangestu. Oke, baik. Selanjutnya ada cara membuat web service, yaitu yang pertama membuat dua buah web A dan web B. Kemudian mencoba login ke web B melalui web A. Pada web A ada indeks HTML dan login PHP, dan pada web B ada database dan service PHP. Lalu yang terakhir HTTP blog rosihanarin.net atau / membuat web service sederhana studi kasus proses login. Oke, di sini ada membuat database, yaitu create table username varchar 20, password juga varchar, primary key username, ada into user value user 1 dan password 1, lalu ada into user value user 2 password 2. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ray. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya ini adalah contoh dari codingannya. Indeks HTML. Kenapa sih kita milih indeks HTML? Karena di dalam web service itu file yang pertama dijalankan oleh web service itu file yang ada indikasi dengan indeks, yang ada unsur indeksnya, indeks HTML, indeks ataupun indeks PHP. Itu biasanya file web service itu pertama kali menjalankan pasti file yang bernama indeks. Di sini indeks HTML ada codingan tentang masukin username dan password. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk logiknya. Yang tadi tampilan, yang kedua ini ada logiknya, yang login.php. Di sini kita menampung username dan password yang sudah tadi diinputkan di baris pertama yang kedua, dan terus membuat get request ke dalam web service.php, dan selanjutnya itu nanti dibaca apakah ini sudah sesuai atau tidak username dan passwordnya. Selanjutnya, nah untuk service.php ini kita mengkonekkan database dari yang tadi login.php ke dalam database-nya yang sebelumnya tadi kita jelaskan yang dibuat tadi. Kalau sudah sesuai username dan passwordnya baru bisa login, dan proses dari login itu berhasil. Oke, sekian dari saya. Kembali lagi ke Mas Faisal.